Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul adzim. Pertama sekali puji dan syukur sama-sama kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mana sampai hari ini Allah masih sudi kiranya menganugerahkan kepada kita kesehatan dan meminjamkan kepada kita umur. Dan semoga pertambahan umur yang kita lalui jam per jam, hari per hari, bulan per bulan, dan tahun-tahun ini harus menjadikan kita lebih baik dan lebih solid. Mengapa? Karena tidak mustahil bahwa sisa umur yang hari ini ada dalam catatan malaikat Israel tentang kita itu lebih sedikit daripada umur yang hari ini sudah kita jalani. Dan semoga kalau pertambahan kebaikan kita itu terjadi, maka kita nanti meninggal dalam husnul khotimah. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW. Kita terus bermohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir zaman ini yang penuh dengan fitnah ini, semoga kita tetap istiqomah meneladani Rasulullah SAW dalam setiap kehidupan kita. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih 1 bulan ini, bahwa tidak saja Indonesia, bahkan dunia, kita dihebohkan dengan apa yang disebut dengan coronavirus. Dan cerita tentang virus ini nyaris menghentikan semua cerita tentang yang lain dari sisi manusia. Tidak mustahil ini salah satu cara bahwa Allah Subhanahu wa taala tegur kita. Dan tidak saja kita, tapi yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh umat manusia yang ada di bumi ini. Masih terngiang di mana silap-silap dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita secara tidak sadar itu membesarkan manusia. Sadar atau tidak sadar. Ya, mungkin beberapa waktu lalu betapa banyak pikiran, tenaga, dan waktu kita, bahkan segala media elektronik, cetak ataupun elektronik, itu memuat berita tentang bagaimana potensi perang yang terjadi antara Iran dan Amerika. Sehingga di TV-TV pun kita lihat analisis militer. Berapa pesawat tempur yang dimiliki oleh Iran, berapa pesawat tempur yang dimiliki oleh Amerika. Kira-kira kalau perang ini terjadi, seberapa besar kekuatan militer Iran, dan seberapa banyak dan seberapa besar kapal induk yang dimiliki oleh Amerika. Lalu kemudian tidak lama kemudian kita terheboh lagi bagaimana kemudian Cina memasuki wilayah Natuna, lalu kemudian potensi konflik antara Indonesia dengan Cina itu pun boleh jadi terjadi. Lalu ada kalkulasi tentang
tentang kekuatan militer dari kedua negara ini. Ya. Betapa banyak pikiran, kekuatan, waktu kita tersedot kepadanya. Tapi kita bisa lihat bagaimana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan wabah ini terjadi, maka semua cerita besar tentang kapal induk itu dan semua cerita besar tentang pesawat-pesawat tempur yang canggih itu berhenti. Dan kemudian kita tersadarkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur kita semuanya. Kalaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya, Namrud itu jatuh, meninggal dan mati karena seekor nyamuk. Ternyata hari ini Allah tunjukkan makhluknya lebih kecil daripada nyamuk yang mematikan Namrud, tapi virus yang ukurannya lebih kecil lagi dari nyamuk. Tapi ternyata kita nyaris tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi sebenarnya beginilah kehidupan. Ruang musibah ini tidak saja kadang terjadi dalam konteks global, tapi juga dalam konteks individu dan keluarga kita. Tidak mustahil gara-gara kita silap-silap, ya, tercurahkan pikiran, waktu, tenaga, dan harta kita pada hal-hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senang, lalu kemudian Allah tegur kita. Apa yang terjadi? Suasana yang bahagia tiba-tiba berubah menjadi suasana yang menyedihkan. Harapan dan cita-cita yang ingin kita capai, kemudian kita berhenti dan kemudian kita merenung sejenak. Khatib teringat Imam Al-Ghazali pernah ditanya oleh muridnya, "Wahai Imam Al-Ghazali, sesungguhnya apa yang paling jauh dari manusia dan apa yang paling dekat?" Imam Al-Ghazali mengatakan, sesungguhnya yang paling jauh adalah cita-cita dan angan-anganmu, dan yang paling dekat itu adalah kematian. Apa yang bisa kita ambil dari ungkapan hikmah dari Imam Al-Ghazali ini? Bahwa kita tidak salah kita punya ambisi, kita tidak salah bahwa kita punya cita-cita, kita tidak salah kita punya harapan dan keinginan dalam setiap karir kehidupan kita, baik karir pekerjaan atau karir apapun. Tapi ingatlah bahwa itu sesuatu yang jauh, walaupun tidak salah. Tetapi di balik keinginan kita dan harapan kita yang ingin kita capai dalam setiap kehidupan, tahapan-tahapan kita di dunia ini, jangan lupa ada kematian di samping kita, yang setiap detik dia akan hadir dan menyelesaikan semua tentang cerita kita. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita kemudian dalam surah Al-Mulk. Di awal surah Al-Mulk Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di sisinya lah segala kekuatan dan kerajaan dia miliki. Ya. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala tampakkan di hadapan kita kehidupan dan kematian. Tujuannya cuma satu, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin muji siapa di antara kita yang terbaik amal solehnya. Kadang-kadang khatib bertanya juga pada diri khatib sendiri dan pada kita semuanya, kira-kira jika Allah Subhanahu wa Ta'ala ambil nyawa kita hari ini, berapa banyak pekerjaan kita yang belum selesai? Kalau ternyata hari ini adalah akhir kehidupan kita, ada nggak pekerjaan kita yang wajib kita lakukan belum kita tunaikan? Atau adakah kesalahan kita kepada orang yang belum kita minta maaf? Makanya para ulama kadang-kadang mengatakan, bukan maksud meremehkan dosa dengan Allah, tidak, tapi Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi pengampunan Allah itu sangat luas. Kadang-kadang yang bikin kita masalah adalah dosa kita dengan manusia. Jangan sampai kemudian kita memiliki kesalehan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita bermasalah kesalehan kita atau pekerjaan-pekerjaan kita dalam interaksi dengan manusia. Kita setiap hari memakai peci haji, sujud bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ternyata ada proyek yang bermasalah yang kita pegang, atau ternyata ada hutang yang kita sudah punya kemampuan tapi belum kita bayar, atau ada pekerjaan kita yang menzalimi orang. Di samping kemudian kita tetap sujud dan simpuh di hadapan Allah di dalam masjid. Ini ada yang salah yang harus kita perbaiki dalam kehidupan kita.
Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita coba melihat beberapa kitab yang dikarang oleh para ulama mengatakan sesungguhnya bahwa setiap wabah dan musibah yang menimpa umat manusia itu ada hikmah di balik itu semuanya. Apa hikmahnya? Para ulama mengatakan di antara hikmahnya adalah mengapa mesti ada musibah, mengapa mesti ada wabah. Yang pertama, kata para ulama, agar kita mentauhidkan Allah atau memurnikan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dan kita harus membesarkan Allah Subhanahu wa taala melebihi segala makhluk. Kita percaya itu. Tapi pertanyaannya, apakah praktek kehidupan kita hari ini membuktikan kata-kata itu atau tidak? Makanya kalau kita coba introspeksi, ya, bagaimana teguran Allah Subhanahu wa taala kepada khususnya kita Tanjung Urang Aceh pada 26 Desember tahun 2004, ya, ketika terjadi gempa dan tsunami. Itu kan suasananya kan sudah sedang sangat bahagia pada hari Ahad, tapi tiba-tiba suasananya berubah total hanya dalam hitungan menit. Bahkan kalau kita ingin coba mengambil ibrah lebih dalam lagi, ya, saya masih sangat terngiang-ngiang. Tahun 2004 itu ternyata semua peristiwa besar yang terjadi pada tahun 2004 itu Allah Subhanahu wa taala pilih harinya terjadi pada hari Ahad. Ya, kalau masih ada kalender kita bisa buka. Ya, peristiwa pertama itu gerhana bulan yang terjadi di tahun 2004 itu terjadi pada hari Ahad. Hari Raya Idul Adha itu terjadi pada hari Ahad. 1 Muharram tahun 2004 itu juga terjadi pada hari Ahad. Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 2004 itu juga terjadi pada hari Ahad. Dan tahun 2004 itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gempa dan tsunami, dan itu juga terjadi pada hari Ahad. Dan inilah bukti di mana Allah Subhanahu wa taala pasti ingin menunjukkan kepada kita semuanya, dialah Allah yang qul huwallahu ahad. Allah lah yang Maha Esa. Sehingga cerita kita tentang konflik ketika itu berhenti semuanya. Dan alhamdulillah kemudian hikmah daripada tsunami itu tercapailah apa yang disebut dengan perdamaian di bumi Aceh dan Nusantara. Jadi Ahad. Makanya sebenarnya kita perlu juga introspeksi. Kita umat Islam berhenti menyebut kata minggu, karena Islam dalam bahasa Islam itu hari Ahad. Bahkan orang Aceh itu dari dulu bilang Urang Adha. Urang Adha itu dari kata-kata Ahad, satu. Tapi hari ini saja entah dari mana asal muasalnya, ada yang mengatakan bahwa ini dari non-muslim, lalu kemudian kita menyebutkan kata-kata minggu, lalu kata Ahad tiba-tiba kemudian hilang dari peredaran. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita di tahun 2004 itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang Ahad. Yang kedua, kata para ulama, hikmah wabah dan musibah itu adalah agar kita selalu membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Selalu kalau musibah itu terjadi, entah itu gempa, entah itu tsunami, entah itu perang, entah itu wabah, entah itu banjir, selalu terbangun dalam pikiran kita, memang Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Harta yang kita miliki, mobil yang kita miliki, ternyata ada waktunya tidak ada nilai bagi kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keahadannya. Tapi kadang-kadang memang pergantian waktu, pekerjaan-pekerjaan yang selalu kita tekuni, kalau kita tidak selalu mengintrospeksi diri, makna Ahad ini kadang-kadang hilang dalam ruang jiwa kita. Makanya perlu ada hikmah daripada musibah. Yang ketiga, kata para ulama, hikmah wabah dan musibah itu adalah agar kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Memang manusia itu punya kecenderungan selalu menghitung-hitung apa yang dia belum miliki, sehingga dia tidak pandai bersyukur. Dan sedikit di antara hamba Allah Subhanahu wa taala itu yang bersyukur. Jangan-jangan khatib yang sedang bicara pula belum tentu termasuk hamba Allah yang bersyukur. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wa qalilan min ibadiyasy syakur. Yang bilang ini bukan ulama, yang bilang ini bukan orang, tapi Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan, Allah mengatakan, wa qalilan min ibadiyasy syakur. Sedikit di antara hamba-hambaku yang
tahu berterima kasih. Jadi kalau kemudian terjadi musibah, kadang-kadang kita merasa ternyata bisa sehat saja, itu sudah nikmat Allah yang luar biasa. Tapi betapa banyak kita merasakan bahwa kita bisa berjalan, kita bisa bawa mobil, kita masih bisa antar anak kita di pagi ke sekolah, lalu kita masih bisa jemput anak kita sore di sekolah, kita masih bisa pergi jalan-jalan dengan keluarga kita. Itu satu nikmat. Dan berapa banyak dan berapa kali kita pernah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah, kata Allah. Tapi kalau engkau ingkar, maka aku akan berikan teguran sehingga engkau sadar. Yang keempat, kata Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, subhanallah, kata para ulama, hikmah daripada wabah dan musibah itu adalah agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita. Jadi kalau kita dapat musibah, kita dapat cobaan, ya. Memang kadang-kadang cobaan ini tidak saja, kata Allah Subhanahu wa taala, itu menimpa orang-orang jahat di antara kalian. Kalau Allah sudah kasih musibah, musibahnya itu tidak saja terjadi pada orang-orang yang zalim di antara kalian, orang-orang yang soleh dan takwa pun terjadi. Dan itu mungkin salah satu sebab mengapa Allah perlu tegur, karena orang-orang yang baik pun amar ma'ruf nahi mungkarnya tidak jalan. Sehingga kalau musibah itu terjadi, maka semua kita akan merasakannya. Nah, makanya perintah amar ma'ruf dan nahi mungkar ini penting. Tujuannya bukan saja kemudian menghadirkan kota Banda Aceh atau Aceh ini sebagai kota yang berdasarkan syariat Islam, tapi agar kita menolak wabah dan bala, ya, agar kita menolak wabah dan bala. Jangan sampai nanti orang yang mengundang rahmat itu lebih sedikit daripada orang yang mengundang bala dan musibah. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah beberapa tausiah yang dapat khatib sampaikan pada pertemuan yang mulia ini. Semoga segala musibah, tantangan dan wabah yang kita rasakan atau dirasakan oleh saudara-saudara kita atau siapapun yang merasakannya itu menjadi bahan introspeksi kepada kita, agar kita menjadi lebih baik, agar setiap pertambahan umur kita harus menjadikan kita menjadi orang lebih baik dan lebih soleh. Dan besar harapan kita di masjid yang mulia ini, di hari yang mulia ini, saat kita duduk di masjid Allah Subhanahu wa taala nanti, Allah Subhanahu wa taala ini, kalau nanti Allah Subhanahu wa taala ambil nyawa kita, kalau nanti malaikat Israel cabut nyawa kita, maka mudah-mudahan Allah takdirkan kita meninggal dalam keadaan baik, dengan cara yang terbaik, dalam kondisi husnul khatimah insyaallah.